Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Bagas Sesionantani G002567 dari kelompok A3. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang laporan anatomi blok 1.3 sistem digestif dan metabolisme. Oke, Bolo, langsung aja ke soal pertama ya. Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua, jelaskan mengenai sistem otot yang bekerja di abdomen. Dan yang ketiga adalah jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Oke, langsung saja ke soal pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinding anterolateral dan juga posterior dari dinding abdomen. Nah, di bagian anterolateral sama posterior ini kurang lebih sama, tapi yang membedakan adalah dinding posterior dia tidak memiliki dua fascia. Yang pertama adalah fascia profunda dan juga fascia transversalis. Di sini, dinding anterolateral dia terdiri dari 7 jenis lapisan. Yang pertama adalah kulit, yang kedua adalah fascia superficialis yang terdiri atas fascia Camper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia Camper ini dia terdiri atas jaringan lemak. Terus fascia scarpa ini dia terdiri atas membran. Nah, kemudian yang ketiga adalah fascia profunda. Yang keempat adalah musculi et aponeurosis. Nah, aponeurosis ini adalah sebuah jaringan ikat yang dia itu berfungsi untuk menghubungkan struktur-struktur muskuli yang ada di dinding abdomennya. Nah, aponeurosis dan muskuli ini punya nama yang sama tergantung dia akan dilekati oleh otot apa. P. Yang pertama adalah musculus obliquus externus abdominis, yang kedua adalah musculus obliquus internus abdominis, yang ketiga musculus transversus abdominis, yang keempat musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian yang kelima adalah fascia transversalis, yang keenam adalah fascia extraperitonealis yang terdiri atas jaringan lemak, dan yang terakhir adalah peritoneum parietal. Nah, kemudian posterior kurang lebih sama ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau dia ini dia tidak punya fascia profunda dan juga fascia transversalis. Tapi di sini dia punya musculus atau muskuli ya. Yang dia itu berlapis-lapis, ada 4 lapisan. Lapisan pertama diisi oleh musculus latissimus dorsi. Yang kedua, dia akan diisi oleh obliquus externus abdominis muskulusnya, kemudian musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Nah, kemudian di lapisan ketiga dia akan diisi oleh musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian di bagian keempat dia akan diisi oleh musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Kemudian fascia keempat dan juga 5 dia sama kayak si anterolateral. Nah, kemudian di bagian otot-ototnya ini dia terbagi menjadi 2 jenis otot. Yang pertama adalah flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, kalau flat muscle dia ini cenderung mendatar atau horizontal. Dia terdiri atas 3 jenis otot. Yang pertama adalah musculus obliquus externus, dia letaknya ada di paling superficial. Dia nanti kalau misalnya ke bawah dia akan menjadi suatu struktur yang kita sebut sebagai ligamentum inguinal. Kemudian yang kedua adalah musculus obliquus internus, dia itu ngarahnya nanti cenderung ke superiomedial. Nah, superiomedial. Nah, kemudian di bagian yang paling dalam itu adalah musculus transversus abdominis. Sesuai namanya ya, transversus. Nah, jadi susunannya adalah transversal. Bentuknya itu mendatar gini aja. Enggak naik, enggak superiomedial, ataupun turun atau infromedial. Nah, kemudian di bagian vertical muscle, dia ototnya benar-benar ngarah ke atas dan juga bawah. Nah, muskulus yang ada di sini, nanti dia akan dibungkus oleh suatu struktur yang kita sebut sebagai vagina musculi recti, dan pembagian kanan dan kiri, dia dibagi oleh suatu jenis linea, yang kita sebut sebagai linea alba. Nah, musculus rectus abdominis, dia nanti terbagi oleh suatu struktur yang kita sebut sebagai intersectiones tendinae untuk membagi sisi-sisinya yang cenderung horizontal ya. Kalau yang intersectiones tendinae, kalau yang vertikal tadi kan si linea alba. Nah, di sini intersectiones tendinae dia setinggi yang pertama processus xiphoideus, yang kedua itu setinggi umbilicus atau di antara keduanya. Terus kemudian adalah musculus pyramidalis abdominis. Nah, kalau musculus pyramidalis abdominis ini jarang ditemukan pada manusia. Hanya beberapa orang saja yang punya
musculus ini. Oke, di bagian ketiga ini ada suatu organ di bagian ini apa namanya gastrointestinal tract. Jadi di sini tuh ada dua jenis organ. Yang pertama adalah organ retroperitoneal dan juga organ intraperitoneal. Bedanya apa? Kalau intraperitoneal dia nanti dibungkus oleh peritoneum, benar-benar full dari depan, belakang, dari anterior, posterior, dan juga lateralnya itu dibungkus oleh peritoneum. Kalau yang retroperitoneal itu cuma bagian anterolateralnya aja, itu pun cuma sebagian. Jadi nggak semuanya terbungkus oleh peritoneum. Nah, organ retroperitoneal itu bisa dihafalkan dulu. Ya, singkatannya adalah Sedgwicker. Sedgwicker S, yang pertama adalah suprarenal gland, A-nya aorta, D-nya adalah duodenum kecuali yang pars superior, kemudian P-nya adalah pankreas kecuali yang pars cauda, U-nya adalah ureter, C-nya adalah colon ascendent et descendant, K-nya adalah kidney atau ginjal, dan juga E-nya esophagus, dan yang terakhir R adalah rectum. Laporan kedua, Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. POV, lower esophageal sphincternya punya Rama, makanannya tolong dijaga ya. Duh, kasihan sekali nih kemah kena GERD ya. Oke, jadi si GERD ini kan next info aja, dia bakal mengenai si les ini. Dia ceritanya itu asam lambungnya itu naik sampai ke esophagus. Karena apa? Karena gini, lesnya ini dia bekerja nggak optimal, makanya si asam lambungnya itu bisa naik. Oke, jadi anatomi gaster ini dia kalau misalnya dilihat dari 4 regio, dia akan terletak di bagian regio kuadran kiri atas atau left upper quadrant. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari pola 9 regio, dia terletak di hipokondriaka sinistra dan juga epigastrika. Terus di bagian sini tuh dia akan terbagi menjadi beberapa pars. Yang pertama adalah ini ya, fundus gastricum. Dia berbentuk seperti kubah. Terus pars cardiaca, dia nanti akan menjadi tempat dari les atau lower esophageal sphincter yang tadi sudah aku jelaskan. Terus di sini tuh ada corpus gastricum, dia ini paling gede, dan di sini tuh terdapat ruge atau plika gastrika. Nah, rugenya itu bentuknya kayak gini. Jadi itu semacam kerutan-kerutan. Dia nanti akan mengembang ketika lambungnya ini terisi penuh. Terus yang terakhir adalah pars pylorica. Ini menjadi perbatasan dari gaster dan juga duodenum. Nah, kalau misal kita lihat di sini atomnya itu si lambung ini punya 2. Yang pertama adalah les atau lower esophageal sphincter yang letaknya itu dekat sama esophagus, dan yang di bawah itu kita sebut sebagai sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus ini dia nanti berbatasan dengan duodenum. Di sini juga terdapat satu otot namanya adalah musculus sphincter pylori. Nah, kalau misal kita bahas suatu sphincter, otomatis kan dia juga punya orifisium kan, punya lubang. Nah, lubangnya ini kalau yang di pars cardiaca kita sebut sebagai orifisium cardiacum, dia setinggi vertebra thoracica nomor 11, dan kalau yang di bagian pylorus itu namanya adalah orifisium pyloricum setinggi vertebra lumbal nomor 1. Laporan ketiga, Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut ya. Jadi dia di regio sini, di regio kanan bawah atau right lower quadrant. Terus yaitu semakin tajam juga. Nah, Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Appendix itu kalau misal kita lihat di sini kan tadi udah aku jelaskan, kalau misalnya si appendix ini terletak di regio kuadran kiri bawah atau kuadran kanan bawah. Nah, right lower quadrant. Terus ini terletak di regio inguinal dextra kalau misal kita lihat di pola 9 regio.
Terus kalau misalnya kita tarik garis, ini ada dua garis ya. Yang pertama adalah garis Monropicter. Ini ditarik dari sias dextra sampai ke umbilikus. Nah, appendix ini terletak di sepertiga lateral dextranya aja. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari garis lans yang ditarik dari sias dextra ke sias sinistra, maka dia ini diambil seperenam lateral dextranya. Terus ada 5 jenis posisi appendix. Yang pertama adalah retrosekal, dia belakang sekum. Terus kalau yang post-ileal di belakang ileum, pelvikum menghadap ke pelvis, preilealsia di depan ileum, dan juga subsekal. Subsekal itu dia di bawah sekum. Tapi yang paling umum adalah yang appendix retrosekal, dia letaknya ada di belakang sekum. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar buat responsi anatomi blok 1.3. Bersiaplah.